Dan saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Ausirio Dholu di gedung Mahkamah Konstitusi yang akan memberikan informasi terkait pengajuan gugatan Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi. Baik, selamat siang Rio. Terkait dengan gugatan pertama tentang Omnibus Law di MK ini, apa saja yang digugat dan apakah ada pergerakan massa aksi di depan MK pada saat ini? Ya, selamat siang Hanum dan juga Sarah. Tepat sekali seperti yang Anda sebutkan tadi, bagaimana sepekan setelah rancangan undang-undang Omnibus Law disahkan oleh DPR, ini gelombang penolakan terkait dengan rancangan undang-undang ini masih begitu keras. Walaupun sejauh ini hingga pada pukul 11 siang atau setengah 11 siang waktu Indonesia Barat, kami belum melihat adanya aksi massa yang turun ke jalan. Setidaknya pada di jalan protokol di Jakarta ini belum ada aksi massa yang kami pantau dari tadi pagi hari tadi yang turun ke jalan untuk menyuarakan pendapatnya di muka umum. Namun pada hari ini kami memantau di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat bagaimana ada satu kelompok buruh dan ada satu kelompok perseorangan yang melayangkan gugatannya terkait dengan rancangan undang-undang ini untuk berbicara terkait dengan apa saja pasal-pasal dan juga apa saja yang digugat dalam pasal Omnibus Law ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum dari Federikat Serikat Pekerja Singapura Bangsa. Selamat siang Bang Muhammad Hafidz. Selamat siang. Ya. Bang Hafidz, ini terkait dengan gugatan yang dilayangkan kepada MK pada hari ini. Boleh dijelaskan secara detail apa saja yang menjadi keluhan dari teman-teman FSPS ini terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law? Ya, pada hari ini yang kami uji ada 5 pasal terkait dengan khusus klaster ketenagakerjaan, yaitu di pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29, dan angka 44. Kelima pasal ini berkaitan erat dengan 3 bab hubungan kerja, bab soal pengupahan, dan bab soal PHK. Kami melihat soal hubungan kerja ternyata dalam Omnibus Law itu dibuka seluas-luasnya karena pengaturan jangka waktunya dicabut dari undang-undang yang lama, sehingga pekerja atau buruh bisa dikontrak secara terus-menerus. Terkait selanjutnya bab hubungan kerja soal outsourcing juga demikian. Dalam Omnibus Law jenis pekerjaannya tidak lagi ditentukan gitu. Berbeda dengan Undang-Undang 13 yang hanya 5 jenis pekerjaan. Kalau ini diterapkan dan diundangkan, maka kami dan anggota kami beresiko untuk di-outsourcing oleh perusahaan penyedia jasa. Terus terkait dengan pengupahan. Pengupahan ini selama ini perhitungan upah minimum itu hanya berdasarkan perhitungannya produktivitas, kemudian pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tapi dalam Omnibus Law hanya ada pilihan dari 2, yaitu apa? Ya, penetapan upah minimum itu hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, sehingga secara otomatis besaran upah yang akan diterima oleh buruh pada masa yang akan datang lebih kecil dari undang-undang yang sebelumnya. Nah, terakhir bab pemutusan hubungan kerja. Betul, pemerintah tidak merubah soal penetapan besaran upah uang pesangon, tapi pemerintah di situ dalam Omnibus Law menyatakan paling banyak mendapatkan uang pesangonnya. Jadi yang tadinya dalam Undang-Undang 13 mengatakan paling sedikit, sekarang menjadi paling banyak. Artinya kalau paling banyak, maka pengusaha seolah-olah diberikan kebebasan untuk memberikan pesangon di bawah yang diatur oleh Omnibus Law. Ini artinya memang dalam setahun pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini kan sebenarnya itu poin-poin yang Abang jelaskan tadi, ini sebenarnya hal-hal yang memang sudah terus disuarakan oleh kelompok-kelompok buruh begitu ya. Kalau melihat dari keikutsertaan dari teman-teman buruh dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, bagaimana Bang Hafidz melihatnya? Apakah memang sebenarnya cukup esensial, apa cuman gimmick begitu, Bang? Ya, dari awal terkesan hanya sebatas formalitas ya. Jadi teman-teman buruh diundang, tapi yang diundang konfederasi-konfederasi besar. Federasi-federasi besar diundang tapi nggak diundang lagi. Kemudian bahkan ada teman-teman federasi dan konfederasi yang sudah menyampaikan draft juga sama sekali tidak digubris. Jadi kami melihatnya hanya sekedar formalitas saja, diundang di Menko Polhukam, diundang di Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu dalam pembahasan terakhir, pemerintah hanya mengatakan, ya nanti tergantung DPR. Nah, artinya kalau tergantung DPR, kenapa kami juga diminta untuk berpendapat ya? Seharusnya pendapat kami itu dibawa, bukan hanya sekedar untuk diminta saja. Oke, ini
Artinya memang pembahasan keikutsertaan dalam pembahasan ini terkesan cukup belum esensial begitu Bang ya? Secara formalitas saja kami melihatnya, belum menyangkut membawa apa yang kami suarakan. Buktinya kan Omnibus Law ini sudah setahun ya. Artinya dalam masa setahun itu 3 hal itu yang kami suarakan juga belum didengar. Dan hal yang paling sebenarnya esensial adalah pemerintah dan DPR lupa sama putusan MK nomor 7. Itu sama sekali tidak diakomodir dalam Omnibus Law. Artinya komitmen Ketua Balik waktu itu menyatakan bahwa mereka berkomitmen dan konsisten untuk melaksanakan putusan MK pada pasal 59 ini ternyata nggak sama sekali karena dihapus pasalnya. Oke, ini artinya memang di dalam tadi di MK yang digugat ini uji material ya, bukan uji formil. Berarti pasal-pasal yang bermasalah saja tadi. Ya, yang kami uji memang uji materialnya karena kami melihat klaster ketenagakerjaan merupakan sektor undang-undang yang betul-betul akan mengatur kami di kemudian hari. Oke. Nah, ini kan teman-teman dari berbagai macam kelompok buruh masih banyak pertimbangan terkait dengan hal ini. Apakah nantinya akan melayangkan gugatan ke MK? Pertama, misalkan dari KSPI, misalkan masih berpikir soal netralitas dan juga nantinya apakah MK akan independen terkait dengan putusannya nanti begitu. Dan juga terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, apakah mereka cukup yakin akan menang di dalam MK? Ini dari FSPS sendiri melihatnya kemungkinan untuk menang dalam gugatan kali ini seperti apa? Nah, pertama yang mau kami sampaikan adalah kami masih sangat percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari segala hal yang terjadi selama ini, tapi kami masih sangat percaya. Terbukti beberapa pengujian kami dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tentang nanti ya potensi dan segala macamnya kami menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena tugas kami sekarang adalah membawa suara anggota, membawa aspirasi masyarakat lain untuk bisa didengar oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun belum ada naskah fixnya, karena memang naskah draft fixnya ini kan masih bingung masyarakat mana yang fix sebenarnya ini. Teman-teman sendiri melayangkannya berdasarkan draft yang sudah yang disahkan pada minggu lalu oleh DPR. Ya, betul. Memang yang kami jadikan bukti pada hari ini adalah hasil finalisasi rapat 5 Oktober 2020. Nah, terkait bahwa sekarang Balik atau DPR sedang mencoba mengoreksi, kami melihat lebih kepada electrical error saja, bukan lebih kepada substansi. Harapannya seperti itu. Lalu terakhir terkait dengan harapan soal Presiden akan mengeluarkan Perpu. Apakah dari teman-teman masih percaya apakah Presiden nantinya akan mengeluarkan Perpu terkait dengan hal ini? Ya, terkait percaya dengan Presiden terhadap Perpunya tentu lebih kepada kami menyerahkan kepada Presiden dalam melihat ini apakah dibutuhkan Perpu. Tapi bagi kami sangat berharap Perpu itu juga patut ditinjau ulang oleh Presiden. Baiknya memang Perpu harus dikeluarkan, kemudian Perpu itu juga memuat soal komitmen pemerintah terhadap klaster ketenagakerjaan. Jadi andai pemerintah mau membuka investasi asing dari luar masuk ke Indonesia, jangan korbankan dulu ketenagakerjaannya. Lebih baik mencoba mengatur tentang regulasinya. Gitu. Baik, cukup Bang Hafiz, terima kasih banyak atas informasinya, sehat selalu. Ya, begitulah Hanum dan juga Sarah terkait dengan laporan pertama dari kelompok buruh yang menggugat rancangan undang-undang Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita ketahui bersama bagaimana Mahkamah Konstitusi memiliki 2 mekanisme. Pertama, uji material yang akan membahas bagaimana pasal-pasal yang bermasalah. Jika nantinya Hakim MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut, artinya pasal-pasal yang bermasalah tersebut akan dicabut dari undang-undang tersebut. Dan kemudian ada yang kedua, ada uji formil, di mana dari uji formil ini terkait dengan bagaimana keikutsertaan dari masyarakat, terkait dengan mekanisme, terkait dengan pembuatan undang-undang ini. Apakah memang masyarakat cukup diajak atau ikut serta dalam pembuatan undang-undang ini? Apabila nantinya Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ini, artinya seluruh undang-undang dari Omnibus Law ini akan dicabut. Begitu Hanum dan juga Sarah. Baik, Ausirio, kita akan tunggu bersama sampai sejauh apa ini bergulirnya. Semoga suara buruh ini bisa didengar ya oleh pemerintah. Dan terima kasih Rio atas laporan Anda langsung dari MK Jakarta.